Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang AKM numerasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian ya. Baik, ini soal AKM numerasi yang diambil dari Pusmenjar Kemdikbud.go.id ya. Baik, kita baca saja bacaannya. Selamatkan air kita. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan mencuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Kita baca ini dulu ya. Tahukah kamu, mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100-300 liter air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 13 liter air, sedangkan shower dapat menghemat air 80% atau hanya 6 liter air ya. Kemudian keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput, kita bisa menghemat 1.900 sampai 8.700 liter air per bulan. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 50 gram membutuhkan 10 liter air. Baik, lanjut ya ke soal. Volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah titik-titik liter. Ini diketahui pi-nya sama dengan 3,14. Baik, karena gayung ini itu berbentuk tabung, kita pakai rumus volume tabung ya. Ini sudah ada jawabannya, yaitu 1,53 liter ya. Tapi ini dengan caranya, karena di sini jawabannya itu uraian ya. Jadi diuraikan, gayung berbentuk tabung memiliki diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm, sehingga volume itu pi kali R kuadrat kali T, atau R kuadrat ini bisa dijabarkan R kali R ya, sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 kali 12 sama dengan 1526,04 cm kubik. Kalau dijadikan liter itu dijadikan desimeter kubik ya. Jadi ini maju 3 ya komanya ya. Jadi jawabannya 1,5264 desimeter kubik ya. Jika dibulatkan itu 1,53 liter. Baik, masih dengan bacaan yang sama. Soal selanjutnya ya, soalnya sama, tapi ini pertanyaannya berbeda ya. Berdasarkan informasi di atas, benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Jadi ini ada pernyataan, kemudian tinggal diklik bagian benar atau salah ya. Baik, untuk
Pernyataan yang pertama, untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air ya. Jadi ini nomor 1 itu 10 kali gayungnya 1,53 yaitu sama dengan 15,3 liter ya air. Coba kita lihat di pernyataan. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 13 liter air, sedangkan dengan shower, nah ini ya, berarti benar ya jawabannya ya. Ini angka 15 atau 13 sih? Angka 15 atau 13 ya, sekitar itu ya. Jadi benar, pernyataannya benar, 15 liter, angka 15 ini kayaknya. Baik, lanjut ke pernyataan kedua. Tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung dengan berukuran standar. Nomor 2 itu dilihat pernyataan di sini ya. Ini keran bocor 13 liter per hari. 13 liter bocor pada gambar ini, ya. Kemudian per hari itu kan 24 jam sama dengan 0,5 liter. Jadi tidak sama dengan volume gayung ya. Karena volume gayung ini 1,53 liter. Jadi ini pernyataan yang kedua, jawabannya salah ya. Untuk pernyataan yang ketiga, untuk membuat 1 rim atau 500 lembar kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Apakah benar? Memproduksi selembar kertas A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. 1 lembar sama dengan 10 liter, berarti 500, kalau 500 lembar itu berarti dikalikan 10 ya. Jadi harusnya 5000 liter yang diperlukan. Jadi untuk pernyataan 3 ini salah ya. Kita klik yang salah. Karena ini dibutuhkan 5000 sedangkan di pernyataan 500. Baik, untuk pernyataan yang keempat, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Jadi kita kalikan nomor 4 ini ya. Mandi dengan gayung itu 20 orang, ini 20 orang kali 15 ya. Kalau dibulatkan ini jadi 15 liter ya yang dibutuhkan ya. Sama dengan 300 liter. Sama dengan bathtub 100 sampai 300 liter ini ya. Karena di bathtub ini sekitar 100 sampai 300. Jadi ini pernyataan yang benar ya. Karena 300 liter. Baik, ini diklik saja yang benar. Pernyataan nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama ya. Masih sama dengan soal yang tadi, tapi ini ada yang berbeda soalnya ya. Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk berapa kali mandi? Jadi kita bahas saja, ini ember ini juga berbentuk tabung dan tadi ini gayung juga berbentuk tabung dan sudah dihitung ya.
untuk tabung yang gayung ini hasilnya volumenya ini 1,5 ya, 1,5 liter. Tapi untuk mandi itu dibutuhkan 15 liter air ya, 15. Baik, kita langsung saja ke perhitungan ya. Nih. Nah, perhitungannya kita hitung volume ember dengan rumus V sama dengan Pi kali R kali T. V-nya 22/7 pakainya kali, karena diameternya 35, jadi ini saya 35/2. Ini karena jari-jarinya harus dibagi 2 ya. Kalau yang diketahui diameter ini juga 35/2 kali 46. Jadi ini bisa dicoret 1, ini 11, ini bisa dicoret ini 1, ini dapat 5, ini bisa dicoret ini dapat 1, ini dapat 23. Jadi 11 kali 5 kali 35 kali 23 sama dengan 44.275 cm kubik, sama dengan 44,275 desimeter kubik dalam kurung liter ya. Jumlah air di ember Fikri untuk mandi yaitu ini ya, volume ember dibagi volume gayung untuk mengetahui berapa kali mandinya di ember Fikri itu. Baik, ini dianggap saja volume ember 45 ya. Ini 44, ini mendekati 4, jadi 45 dibagi volume gayung, bukan volume gayung ya, ini yang dibutuhkan untuk mandi per orang itu per hari itu 15 liter, jadi sama dengan 345 bagi 15 sama dengan 3. Jadi ember Fikri dapat digunakan untuk 3 kali mandi. Ini bukan volume gayungnya, tapi kebutuhan volume kebutuhan mandi. Baik, lanjut ya. Ini sudah selesai, kita 3 soal. Sebenarnya saya ada buku, ini buku 1 dan ini buku 2 ya. Dan ini juga dari Pusmenjar juga ya. Dan ini bacaannya sama persis, cuma angkanya ini lebih ke apa ya? Kalau dihitung itu tidak pakai koma-koma ini kan, nih pertanyaannya beda juga, ini diameternya apanya ya, berapa ciduk. Nah, ini baik, untuk video kali ini nanti kita akan bahas soal yang sama tapi di buku yang satunya. Dan ini memang dari Pusmenjar ya, Pusmenjar Kemdikbud.go.id/AKM ya.